Itu racunnya gue di situ. Nah, Lo bakal punya masalah, lo akan evaluasi dan siap terus aja hadapin masalah. Kalau lo nggak mau ketemu masalah, ya lo mati aja. Benar dong, kayak gue. Ada kehidupan yang diambil gara-gara corona. Ini nih. Ya, apa itu? Ya ini lo. Ya ini. Karena masih kecil ya anaknya juga ya. Dan nanti aku ngajarin ke dia juga banyak hal yang persiapin anakku tuh untuk jadi manusia yang berani ngambil tanggung jawab dan keputusan atas dirinya sendiri yang sepenuhnya. Karena gimana pun kita nanti akan meninggal. Benar. Misalnya Nyai punya duit 200 miliar, taruh ke anak-anaknya nanti, siapin nih buat anak gue nih. Tak, terus Nyai meninggal tanpa prepare dia apa-apa. Akan hancur gak anak itu? Bisa akan hancur. Duitnya bisa dihabisin buat yang gak benar. Betul. Kalau kita gak persiapin dia dari dalam. Gitu sih lebih tepatnya kalau ngomongin. Jadi gak usah puyeng. Iya, oke. Ngomongin anak. Iya, benar-benar. Nah, ngomongin soal anak. Nanti tiba-tiba anak lo udah dewasa, ya kan? Terus yang tadi kita ngomongin, kalau cewek suka sama cewek, berarti kan dia harus dilihat dulu dong, dia ada trauma apa. Tiba-tiba anak lo suka sama cewek juga gimana? Jawabannya ya. Jawaban lu gimana? Yang nomor 1 adalah yang namanya keinginan kita kan pengennya normal misalnya. Terus kalau misalnya itu terjadi, yang nomor 1 adalah kita harus terima dulu. Gimana pun dia tetap anak kita, mau gimana pun. Karena kalau kita nggak terima, dia akan makin hancur. Iya. Jadi udah kita terima gitu. Pas kita terima, kalau kita berharap dia ingin sembuh, kita harus terima dia apa adanya dulu. Kalau kita nggak terima, dia akan lebih hancur. Jadi lo termasuk orang tua yang open minded banget ya. Kita harus terima. Kalau kita nggak terima, bayangin gimana perasaan dia coba. Kalau misalnya kita pengen dia, gue pengen anak gue normal, tapi lo nggak terima keadaan dia kayak gitu, dia akan merasa tidak diterima sebagai anak. Akhirnya dia akan tambah berontak. Mungkin abis suka sesama jenis, dia akan pakai narkoba. Mungkin akan jadi lonte, mungkin akan ngerti gak maksudnya? Karena kita gak terima dia gitu. Langsung mulai sakit perut. Lo bener gak? Nah sekarang kalau misalnya pertanyaannya balik ke Nyai, misalnya anak Nyai salah satu anak Nyai jangan sampai ada yang nauzubillah, ada yang suka sama jenis. Ada yang jadi gay. Nyai bakal kayak gimana? Kalau gue pastinya sebagai orang tua gue akan ajak ngobrol dulu. Ya kan? Kenapa kok bisa begini begitu? Kalau masalah trauma dia apa penyebabnya? Kalau menurut gue make sense, terus itu pilihan hidup dia. Pada akhirnya kita nggak bisa paksa ya kan? Benar. Pada akhirnya kita, karena mereka tetap manusia, mereka tetap punya kendali atas diri dia masing-masing. Tapi sih untungnya anak gue dua-duanya nih, cowok ini dari kecil udah masih aman kan? Aman nih. Iya. Kalau lihat cewek cantik langsung twing gitu. Apalagi nomor 2 kan, gede banget itunya. Jadi kalau dilihat apa gitu langsung mueng gitu. Tadi dia kabur ke kamar mandi. Nah intinya kalau ngomongin anak sih kayak gitu. Kita sebagai orang tua harus terima dan pasrah. Oke. Karena kalau terlalu puyeng, nggak semuanya bisa kita kendaliin. Iya benar juga sih, Young Lex. Nggak bisa semua kita kendaliin. Tapi lu, maksud gue pemikiran lu tuh keren juga ya, nggak ortodok kayak orang tua zaman dulu. Orang tua gue sih masih ortodok dulu ya. Tapi sering berjalannya waktu dia udah bisa pemikirannya luas juga. Karena gitu. Ujung-ujungnya kan sakit hati. Iya, bisa terima anaknya apa adanya. Kayak gue kan harusnya pakai kerudung, cuma karena gue nggak bisa, gue lepas, tapi akhirnya bokap gue bisa terima apa adanya. Nah Young Lex, dari lubuk hati lo yang paling dalam, lo mau gak sih anak lo itu jadi apa tuh? Lu tuh pengennya anak lo nanti pemikirannya kalau udah dewasa tuh pengen kayak gimana? Nah ini balik lagi nih. Kalau kita ngomongin anak, kita gak bisa egois. Karena menurut akunya ya 1-10 orang tua, 12-15 orang tua egois. Dia pengen anaknya jadi yang dia mau, nggak boleh kayak jadinya gitu. Gokil ya. Nggak boleh kayak gitu dong. Maksudnya gini, aku pengen misalnya gue pengen anakku jadi dokter, lah emang dia mau jadi dokter? Maksudnya kasih dia kebebasan untuk dia milih masa depannya mau jadi apa. Tugas lo adalah support. Betul. Gue punya teman, dia keluarganya dokter semua. Ini kita ngomongin orang tua egois. Anaknya, tuangin dulu Nyai, tolong Nyai. Haus. Iya haus nih. Tuh enak nih tipis-tipis santai. Iya enak. Ngapain ya? Kita main di sini di belakang. Iya. Oh ya. Gue punya teman dari keluarga dokter. Terus
Keluarganya maksa dia untuk jadi dokter. Baik nggak? Baik. Jadi dokter tuh baik. Salah nggak? Kalau aku bilang salah, kenapa? Karena kenapa dia pengen anak jadi dokter? Karena keluarga dokter. Tujuannya apa? Supaya bisa dipamerin pas lagi arisan keluarga. Kayak pasti di sini yang nanti nonton podcast ini pernah jadi perbandingan lagi arisan keluarga. Misalnya saudara mamahnya, adik mamanya, atau sepupunya si anak ini, kamu kayak dia dong, tuh lihat tuh sarjana hukum. Wah. Terus akhirnya karena seperti itu anaknya dipaksa untuk jadi barang pameran keluarga pas lagi kumpul. Ih, dia udah sukses nih misalnya anak ini, kayak dia dong sukses tuh, maka kamu jangan males. Loh, kok kayak gitu sih? Nah si temanku ini yang udah jadi dokter, dia gak mau jadi dokter, dia sukanya ekonomi. Salah nggak? Kan nggak salah, kan baik juga. Dia pengen sarjana ekonomi, tapi keluarganya maksa dia untuk jadi sarjana dokter. Dan dokter itu ngabisin waktu lebih lama daripada sarjana ekonomi. Iya, ada prakteknya bisa 8 tahun sampai 7 tahun kuliah gitu. Akhirnya dia selesain kedokterannya, akhirnya ngambil S2 ekonomi. Kan jadi buang waktu. Buat siapa? Buat orang tuanya. Buat orang tuanya yang akan meninggal nanti. Menurut Nyai nih ya, pas dia nih orang tuanya meninggal, dia dapat apa? Dapat tai dari orang tuanya, nggak dapat apa-apa. Orang tuanya meninggal, akhirnya siapa yang akan lanjutin hidup dia kan? Dia sendiri, benar. Terus waktu siapa yang kebuang? Waktu dia bisa dibalikin nggak bisa. Itu karena keegoisan orang tua. Nah makanya kalau ngomongin anak aku nanti Nyai, yang penting kasih waktu yang banyak buat dia. Terus kita bimbing dia mau jadi apa, tapi maksimal. Betul, setuju. Soalnya anak aku pengen jadi gamer. Sok atuh papa beliin alat-alat game yang bagus. Papa akan tuntun dia untuk ayo main game yang benar supaya jadi atlet game. Gak salah, semua pekerjaan tuh. Nih ada ceritanya nih ya. Coba. Ada anak SMA main game. Dia ngomong sama papahnya. Dia ngomong, "Pa mau ikut turnamen." Tapi turnamennya berbentrokan sama jadwal ujian. Apa yang dilakukan orang tuanya? Orang tuanya berhentiin tuh anak sekolah, disuruh main game yang benar. Berapa tahun kemudian dia ikut kompetisi, menang 3 juta US dollar. Sekitar ketutup lah semua. Sekitar 45 miliar. Ketika orang tua support anaknya full mau jadi apa, anak itu bisa jadi potensi yang maksimal. Coba bayangin kalau orang tuanya kolot. Lu ngapain main game, mau ujian? Berhenti main game. Sementara dia nggak mau kasih waktu untuk cari tahu lu lagi apa kesukaan anaknya. Iya, emang lagi main game apa sih gitu. Kenapa main game mulu segala macam. Itu anak kecil itu yang menang kompetisi Fortnite di US. Oh gitu. Iya, maksudnya makanya jadi orang tua tuh mbok punya kuping dipakai juga buat denger. Jangan maunya mau orang tua aja mau jadi apa gitu. Gue setuju, karena teman-teman gue juga banyak banget yang curhat sama gue gara-gara orang tuanya minta begini, harus begitu. Akhirnya mereka susah sendiri sama hidupnya. Kasian juga, makanya gue juga selalu ngebebasin anak-anak gue kayak Loli sukanya apa, panahan. Gue beliin alat panas segala macam, gue lesin. Biar si anak itu mengeksplor gitu. Betul, setuju gue. Terus apa yang udah lo siapin buat anak lo yang belum cantik tahu ini? Lah, masih umur 4 bulan. Belum tahu ya. Kan, kalau gue mah anak gue di dalam kandungan aja gue udah siapin lo banyak. Apa yang mau disiapin? Asuransi, tabungan pendidikan. Kayak gitu itu mah udah pasti. Cuman kita kan lebih ke nanti mau jadi apanya dia kan nanti biar dia aja yang tentuin gitu. Jadi menurut lo itu orang tua yang kolot itu adalah orang tua yang salah? Sangat salah dan egois. Karena bagaimanapun juga anak itu titipan Tuhan. Betul. Anak itu bukan barang dan properti punya elu gitu, bukan. Kalau ada hubungan hati dan hubungan sedarah itu bonus. Tapi biar anak itu jadi apa yang dia mau, sepenuhnya biar jadi apa yang dia mau. Selama itu masih benar dan harus benar lah. Kalau lo didiknya benar, dia akan jadi benar kok. Kalau misalnya lo perampok, terus anak itu ngeliat lo ngerampok, pengen punya banyak duit gara-gara lo ngerampok, ya pasti dia akan jadi perampok. Iya betul. Ya kayak gitu aja. Ya kalau hidup lo benar nggak, lo kerjaannya apa gitu. Jadi cerminan juga dong ya. Cerminan banget. Benar. Ini menurutku ya, kemungkinan besarnya sih benernya. Kalau ketika anak kita mengidolakan orang tuanya, udah selesai semua. Iya ya. Dia akan nurut. Kayak misalnya gini, kayak Nyai pernah gak sih nonton misalnya film atau apapun yang seorang anak tuh, anjing bokap gue keren banget ya, gue mau jadi kayak dia gitu. Pasti tuh bokap yang berhasil, dan berhasilnya bisa ada dua ya. Maksudnya secara keuangan atau secara hidup. Dia orang tua yang baik, yang ya apa namanya, yang tidak, maksudnya
walaupun dia tidak kaya tapi dia bisa jadi orang tua yang berhasil gitu. Sehingga anaknya ngidolain bokapnya gitu atau orang tuanya. Ya kalau mau lebih berhasil, lo jadi idola buat anak lo, udah selesai. Tapi pernah nemuin anak nih yang sama orang tuanya aja malu? Takut, malah gue sering. Malu bukan takut. Oh malu. Kalau gue banyaknya takut. Iya itu kenapa gara-garanya? Iya takut gara-gara sering diomelin aja. Karena nggak mau nurut. Ya begitulah jadi orang tua. Jadi lo gimana rasanya sekarang udah jadi orang tua? Nggak sabar sih. Nggak sabar ya nunggu gede ya? Karena kan sekarang belum terlalu bisa banyak interaksi gitu. Iya juga sih, baru 4 bulan anyway kan. Belum bisa diajak ngobrol segala macam. Secara manusia gitu ya, masih jadi anak bayi banget kan, masih bayi. Tapi lucu dong ada mainan di rumah. Lucu banget. Berarti lo kalau gininya, kalau misalnya kita pergi 3 hari misalnya, pasti udah kangen dong. Beda, kangennya lebih parah ke anak. Kalau kita di rumah tapi dianya nggak ada. I see. Dia pernah ngerasain gak? Kayak misalnya dia lagi nginep di rumah mamaku nih, di rumah omanya dia lagi nginep sehari. Buset itu rumah kayak anjing, kayak ada yang hilang gitu. Kalau dia pergi, jadi beda. Kalau kita pergi dia di rumah, tapi kalau kita di rumah dia nggak ada, wah itu beda ya rasanya. Sama kayak gue juga gitu kalau di rumah. Makanya aku nggak kebayang Nyai kalau misalnya ada orang tua, misalnya kayak Nyai, terus misalnya Nyai pernah nikah terus cerai gitu ya, terus hak asuh diambil sama istri. Suami atau istri, sebuah keluarga. Berarti anak itu nggak boleh ada di rumahnya, itu gue nggak kebayang sih. Kayak gimana rasanya gitu. Itu sih gue pernah ngebayangin gue sih. Karena kan anaknya gue yang kedua ini kan sengketa kan, mau diambil sama mantan suami kan. Itu sih gue udah ngebayangin gimana kebayang rasanya. Kalau dia nggak di sini. Iya. 3 hari aja. Itu sih langsung kayak mati sih. Tapi Nyai kan syuting nih keluar. Nyai syuting keluar rumah. Terus begitu pulang kan ada dia sunyi, iya. Enggak. Nyai syuting keluar rumah. Begitu pulang kan ada dia. Ada, walaupun Nyainya di luar nggak ketemu dia. Tapi Nyai bayangin kalau Nyai di rumah, tapi dianya nggak ada. Iya betul. Ini pasti sepi banget. Betul. Sepi banget pasti. Tapi lo nggak mungkin dong ya sampai ada kepikiran buat divorce dong. Enggak lah ya, udahlah ya. Ini udah. Nikah itu kayak bikin tato. Nah anak lu kalau bikin tato setubuh-tubuhnya nggak apa-apa? Boleh. Iyalah orang bapaknya juga tatonya. Nah itu yang aku pelajari. Sebagai orang tua harus fair. Kalau misalnya lo ngelarang dia ngerokok, lo nggak boleh ngerokok. Iya betul. Kalau lo ngelarang dia tatoan, lo nggak boleh tatoan. Setuju itu. Nah misalnya nih, gue nggak pakai narkoba, gue akan ngelarang dia nggak pakai narkoba karena gue nggak pakai. Iya setuju. Gue ngelarang dia minum pada saat umurnya, nggak akan gue larang nanti kalau dia cukup karena misalnya gue minum gitu. Iya benar. Nah ngomongin soal rapper, narkoba, lo dulu suka nyoba-nyobain narkoba nggak? Nyoba. Bukan jadi pemakai. Bukan pemakai, ya beda. Itu pun cuma sebatas nyoba-nyoba doang. Nyoba. Sama kayak gue berarti. Gue juga nyoba-nyoba. Tapi semuanya yang alami, tidak ada kimia. Contohnya? Ya ganja udah paling mentok. Ya benar. Tapi kenapa sih ganja itu malah justru kayaknya gimana banget gitu di Indonesia? Menurut lo gimana sih? Wah kalau ngomongin ganja dengan padahal kan ditanamnya juga nggak pakai kimia. Oh itu panjang, itu panjang. Kalau ngomongin soal itu kenapa tidak legal, itu panjang banget. Panjang ya. Mau kita bahas. Panjangnya tuh kayak gimana tuh? Singkat cerita aja, singkat cerita. Kalau menurut gini ya, kalau opini gua. Nyai. Opini gua, ketika lo pakai narkoba tapi lo tidak mengganggu, tidak membunuh, tidak merampok, tidak memperkosa, itu buat gua fine. Ya kan? Soalnya kan gua agak-agak sedih juga nih sama beberapa teman-teman artis yang pakai ganja, pakai apa ditangkep bertahun-tahun. Kayak yang bikin foto gua ini 11 tahun ganja. Ya kan gue miris gitu, kayak dia juga nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan kejahatan kriminal segala macam gitu, tapi kenapa jadi apa ya namanya dibesar-besarkan di negara gue tuh, gue masih belum tahu jawabannya gitu. Aku kasih tahu jawabannya. Gimana tuh? Taruhlah Nyai ini pengusaha sukses rokok. Kalau urusan sama itu iya. Ya udah selesai. Iya sih. Mau di breakdown lagi? Iya sih, kalau ujung-ujungnya ke situ. Ujung-ujungnya ngomongin soal duit. Dan kalau udah ngomongin soal duit, ya yang punya duit akan melakukan segala hal. Iya betul. Nyai akan melakukan segala hal. Nyai sehari penghasilannya misalnya jual rokok. Nggak usah jual rokok. Nyai misalnya punya usaha baju. Usaha baju Nyai sehari pendapatannya 100 M. Terus ada saingannya ini yang punya usaha kecil tapi dia potensi bisa jadi banyak. Orang lain bisa banyak buka. Kalau orang lain banyak buka, usahanya akan tutup. Apa yang akan Nyai lakuin? Ya gue akan ngelakuin curang lah.
berusaha untuk bikin ini tutup dong. Iya dong. Misalnya gue cuma dagang kain, tapi nanti bakal ada 10.000 orang yang bakal dagang kain. Kalau 10.000 orang bakal dagang kain, usahanya bakal tutup. Ya, betul. Sebelum aku jadi gede, Nyai bakal tutup aku dulu, supaya yang lain gak akan buka. Iya betul. Kurang lebih kalian berpikir lah, itu analoginya. Iya, soalnya kan kalau di negara maju nggak usah jauh-jauh, di Belanda aja ya. Gua kan kadang-kadang sengka sampai muntah-muntah gitu ngelihat orang ngeganja Jadi lah. udah kayak rokok kan di pinggir jalan. Iya, di pinggir jalan udah pada ode begitu-begitulah, malah disiapin klub-klubnya buat lo mau nginek, nih di sini tempatnya. Lo mau ngeganja, di sini tempatnya. Ada semua gitu loh. Kalau di sini kan semuanya serba ribet ya. Ya, susah juga sih ya. Amerika aja sekarang ganja udah dilegalin loh. Udah legal. Di sana malah orang rokok dijauhin. Itu dia. Kebalik. Padahal kan rokok nggak bagus. Tapi kenapa kita ngerokok ya? Yang bagus tuh herbal. Betul. Tidak semua informasi yang kita dapat itu belum tentu semuanya benar kan. Maka coba cari tahu dulu aja. Kalau itu gue udah cari tahu, gue udah belajar gue. Makanya kalau udah agak mumet sedikit, kemana kita ke Belanda yuk gitu. Kata siapa rokok ini menimbulkan banyak penyakit? Loh, ngerokok ini kan kalau lu, tapi tergantung juga tubuh masing-masing sih ya. Buktinya gue ngerokok, gue kadang-kadang minum juga. Gue cek semuanya baik-baik aja. Gini Nyai, ini menarik nih. Manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berada di ukuran di daftar nomor 1 yang paling bagus dan paling jago beradaptasi. Jadi gue punya teman di anak kampus, gue lupa di daerah mana. Orang-orang di daerah sana di ronsen paru-parunya 2 kali lebih besar daripada orang normal. Kenapa? Karena dia hidup di daerah belerang. Zaman dulu belum ada transportasi umum. Yang hidup di daerah Sumatera yang daerahnya perkebunan sawit semua, kakinya lebih tebal 4-3 cm. Karena dari zaman dulu di jalan kan gak ada sendal, kapalan terus panas. Kaki mereka jauh lebih kuat daripada kaki orang normal. Karena manusia itu beradaptasi. Nah perokok, badan manusia itu akan beradaptasi. Kita terus-terusan ngisep, ini racun nggak? Racun. Ada nggak? Ada, benar. Cuma manusia jadi beradaptasi sama racun itu. Jadi kayak ya slow aja. Gue juga gara-gara gue sering ngisep ya. Racun loh buat diri gue itu. Jadi sering gitu. Jadi edik. Ya, goblok banget. Makanya laki susah banget kalau ninggalin gue. Oh iya benar. Gitu. Servis banget, Itu- bintang 5. Bintang 5 servis. Itu racunnya gue di situ. Nah, ini seru nih yang mau gue tanyain ke lo. Jadi kan baru keluar ya kan berita bahwa Jerings itu menantang dirinya untuk disuntik Vaksin. Virus corona. Virus corona itu pertama. Kedua, kalau dia mau disuruh ketemu sama yang kena COVID-19, tidak pakai baju APD dan segala macam. Kalau ternyata dia sembuh dan tidak terkena apapun, orang-orang yang katanya PSBB itu harus berani nyerahin diri ke kantor polisi untuk dibui. Untuk penjara, benar. Nah, itu menurut lo gimana? Gue sama Jering pernah ada punya beberapa masalah gitu ya. Sama dong. Punya masalah. pernah punya beberapa masalah gitu. Sama dong. Tapi gimana pun, ini satunya yang aku pengen kasih tahu ke semua orang ya. Satu, dia itu aku percaya adalah seniman. Ya. Dan seniman itu memang punya jiwa sosial, jiwa sosial yang tinggi, itu udah otomatis. Jadi ketika dia berbicara seperti itu, mungkin karena aku ngerti ya, karena aku merasa diriku seniman juga, aku paham sama pola pikir dia. Dan mungkin ada 1 atau 2 hal cara penyampaiannya yang salah. Kayak misalnya gini nih, Nyai aus, mau minum. Mau. Kalau Lex mau minum, aku tahu Nyai mau minum aus. Aku minum. Kesel dong. Iya, sebenarnya aku tahu Nyai aus, aku pengen kasih Nyai minum. Cuma cara nyampeinnya salah. Cuma mungkin ada beberapa hal yang Jering seperti itu menurutku ya. Tapi kalau ngomongin soal corona ini, penyampaian dia itu ya, dia seorang yang idealis yang menyampaikan segala sesuatu berdasarkan keyakinan yang dia udah percaya. Ini kalau kita ngomongin percaya, Nyai, itu nggak ada batasannya. Ketika dia percaya satu hal, terus dia yakini itu, terus dia sampaikan, ya menurutku ya ada kemungkinan dia tahu semua yang dia bicarakan sehingga berani sampai ngomong kayak gitu.
Jadi menurut Yonglex ini, Jerings ini ngomong gitu cuman salah penyampaian aja. Sebetulnya dia tuh nggak mau ngomong begitu. Cuman kadang-kadang gini, konotasinya kita ngetik sama ngomong langsung itu beda. Iya. Karena kan? aku nonton videonya Jering. Si Bli ini orang Bali. Ya orang Bali caranya ketika dia berbicara itu akan sangat berbeda sama ketika kita baca tulisan. Betul. Karena yang kita lihat semua tentang Jering ada tulisan-tulisan. Iya betul. Mungkin kita ngomongnya gini, misalnya dasar anjing loh. Kalau ditulis kan dasar anjing loh, tapi kalau kita ketemu dasar anjing loh, beda kan? Beda. Iya, karena image Jering terbentuk karena tulisan-tulisan yang dia taruh di caption. Jadi orang berpikir dia, wah ini orang kayak gini banget, padahal aslinya di videonya aku lihat cara dia ngomong tuh biasa aja. Iya, penyampaiannya beda. Sama kayak kita berantem sama pacar aja. Waduh. Kayak kamu lagi di mana sih? Apa sih lo? Kalau diketikan gitu, iya. kayaknya apa sih lo? Kayaknya sebel banget. Padahal kan kalau ngomong apa sih? Iya gitu. bener. Cara penyampaian iya, visual iya. tuh beda. Oh iya, Yonglex ngomong kayak gini mungkin karena dia sudah tidak mau punya masalah lagi sama Jering. Loh, sampai detik ini, Iya. sampai detik ini, masalah waktu itu kan masalah gara-gara apa ya? Sama Udah kelar belum? kaos ya? Belum kelar. belum pernah dikelarin. Ya, beberapa tuh apa aja? Cuma satu. Oh, Masalah kaos. Terus doang. dia sempat ngungkit nama aku gitu. Aku nggak pernah masalahin karena gini. Sumpah pengen banget nih kalau Jering nonton video ini ya. Pasti nonton. Ketemu terus ngobrol tuh pasti beda. Dia tuh selalu nantangin orang untuk ketemu. Masa lu nggak ditantangin buat ketemu Belum dia? pernah ada kesempatan untuk ketemu. Tapi ditantangin pernah. Belum pernah kayaknya ya. Untuk ditantangin ketemu belum pernah. Tapi kalau aku pengen banget ketemuin dia gitu, ketemu terus ngobrol pasti jadinya beda. Iya sih, emang orang tuh harus kenal dulu ya. Harus diskusi. Betul. Gitu. Itu sih setuju gue, Nyai bisa punya musuh nih, kecuali memang kalau musuhnya emang udah dablek aja gitu ya. Ya udah gitu emang tolong. Contohnya. Yonglex, contoh musuh dablek, musuh-musuh Niki itu siapa aja? Yang menurut Yonglex dablek? Coba. Susah. Yonglex gitu dong keberaniannya. Cemen, percuma lu punya tato sampai segini-gini nih, tinggal jidat lu doang yang belum kena tato. Gue dari awal Coba. ya, maksudnya sama nyokap gue tuh selalu, maksudnya ngelihat Nyai gitu kalau koar-koar gitu kan. Itu ngelihat kayak gue ngelihat nyokap Berapa tahun yang lalu gitu. Iya, waktu muda dulu. Makanya tuh kayak ya paling ini memang dianya aja yang musuhnya Nyai yang dablek gitu. Ya siapa aja tuh musuh yang dablek? Nyai lah yang tahu gitu. Kira-kira dong. Niki tuh nggak tahu, aku tuh nggak tahu. Karena kita kan dulu orang susah. Iya betul. Kita dulu orang jalanan. Anak jalanan itu untuk ngomongin soal manusia, itu tingkat secara tongkrongan tuh jauh lebih tinggi daripada anak komplek. Kenapa gitu? Contoh. Ini anak tongkrongan gang nih ya. Kalau kata Cimol tuh anak apa? Anak kam. Anak kampung. anak apa? Anak Bronx, anak kam. Anak tongkrongan di gang nih. Shout out buat semua anak tongkrongan di gang. Kalau ada orang lebih tua, pasti dipanggil Bang. Oh iya benar. Iya itu dasar. Iya. Si Bang itu. Iya, Bang iya. bahkan kayak apa-apa dipanggil yang lebih tua panggil Bang. Anak komplek bisa panggil nama loh. Oh iya benar. Itu attitude dasar tuh, anak jalanan tuh. Dia menghormati orang yang lebih tua di atasnya. Okay. Ngerti gak maksudnya? Jadi kalau kita anak-anak jalanan ini nih, ngerti banget cara bergaul dengan, maksudnya kayak bahalo itu kita sopan dari lebih karena tahu hierarki dari awal gitu. Iya. Karena pergaulan di jalanan lebih keras daripada anak komplek. Berarti lu pernah jadi anak jalanan dong? Nggak anak jalanan, kita mah anak gang. pernah jadi anak gang. Lu kita. pernah jadi kayak anak pangrok yang nggak mandi gitu nggak? Kagak. Gua pikir. Cuma kita nongkrong di pinggir gang, main gitar, abang-abangan lewat, bang, misi bang. Oh gitu. Anak-anak komplek nggak juga, banyak kan orang miskin. Itu orang miskin yang nggak bergaul di gang, yang biasanya. Iya. Terus yang Lex. Tuh dengerin ya kata yang Les, anak-anak miskin yang gak bergaul di gang. Jadi walaupun lo miskin, kalau lo bergaul di gang pasti attitude lo berubah. Attitude beda. Jadi cara ngomong, menghormati orang ya Gak kan. kurang ajar lah minimal. Gak kurang ajar, benar. Ya gue juga pernah gitu masuk gang, mari kak gitu. Gue dipanggil kan? kak, iya benar. Beda banget.
Sama mungkin musuh-musuh Nyai orang miskin, tapi konsumsinya kimia. Lah, dulu miskin, pas kaya konsumsinya kimia, makanya jadi begitu. Jadi gitu ya, jadi dablek ya. Makanya jangan main kimia lah, udah fisika aja. Fisika aja, udah fisik aja fisik. Nggak usah kimia. Tapi menurut lo yang Lex, pergaulan zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Ya gimana ya? Sekarang tuh kita kan selalu westernisasi lah pasti. Apa itu? Ke barat-baratan. Masuknya lewat film, lewat musik. Coba dulu Nyai ini ya kan lebih berumur daripada aku lah ya. 15 tahun lebih berumur. Tahun 2000 jumlah klub ada berapa di Indo? Saya hidup di Jakarta. Dikit banget. Dulu tuh happeningnya tuh Di Jakarta aja. stadium. Itu kan jari kan? Stadium. Terus apa lagi ya? Pokoknya itu kan jari. Titik. Pokoknya itu jari deh. Sekarang sebelum ada corona ini deh, jumlah klub banyak banget. Klub udah kayak warteg. Senopati udah banyak. Senopati 5 gitu. Jakarta iya. Barat 20. Isinya cabe-cabean. Kalau kagak ini ani-ani lagi nyari. Iya, ya kan? ani-ani simpenan PRX semua. Aduh, kacrut deh. Tapi lo sebagai seniman, ya kan karya lo banyak. Walaupun juga masalahnya juga nggak kurang banyak ya kan. Dengan adanya artis-artis baru yang cuman begitu-begitu doang, menurut lo gimana sih, Yang Lex? Ya kalau lu risih nggak sih? Ngomong risih juga enggak, tapi ngomongin soal ya mungkin ya biarin aja lah dia nyari duit selama dia nggak ngelakuin sesuatu ke aku gitu loh Nyai. Tapi jadi ngurangin ini lu dong, apa namanya? Karya-karya lu yang tadinya harusnya musik lu bisa lebih didengar, tiba-tiba ada yang ngaco gimana jadi ketutup gitu. Paham nggak maksud gue? Kalau misalnya kita nggak terima, berarti kita itu udah kalah. Oh oke. Yang harus kita pikirkan adalah gimana caranya kita menang. Kalau ternyata adanya yang artis yang begono-begono gitulah ya mereka ada sebagai tantangan. Nah lo yang benar-benar bisa bikin sesuatu, lo bikin yang benar. Kalau aku sih gitu aja. Setuju. Karena kalau betul itu namanya masalah dalam hidup. Terus lo pengen hidup lo gak ada masalah, ya gak bisa. Gak bisa, berarti lo harus mati dulu baru selesai masalah. Kalau gue sih gitu. Iya. Gue tuh selalu gitu. Memang gitu, hidup itu gini, circle. Nih, mendung, hujan, badai, pelangi. Mendung itu ya pengen ada masalah. Hujan itu masalahnya bentar lagi datang. Badai masalahnya datang, pelangi rezeki. Cerah 5 rezeki. Nanti siap-siap mendung lagi. Iya benar. Filosofinya keren banget. Nyai siap-siap mendung lagi. Bener gak? Gitu terus sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita mati, betul. Ya udah, jadi kalau lo udah tahu dari awal lo bakal punya masalah, lo akan evaluasi dan siap terus aja hadapin masalah. Kalau lo nggak mau ketemu masalah, ya lo mati aja. Bener. Nah, kayak gue ditanya sama orang, Nick, lu tuh sampai kapan sih mau punya masalah? Sampai gue mati baru masalah nggak ada. Betul, masalah gue selesai. selalu jawabnya gitu. Itu masalah terakhir tetap ada kok pas kita mati. Kira-kira apa tuh? Biaya kuburan. Iya bener, biaya kuburan mahal banget, Jo. Makanya. Lo tau biaya kuburan yang di daerah mana tuh? Hills apa? Diago Hills sampai 180 juta segala macam. Itu dia. Jadi masalah akan terus ada. Iya benar. Hidup itu seperti ujian. Terus ada. Betul, setuju. Jangan pernah berharap masalah itu hilang dari hidup kita gitu. Betul. Dan banyak banget masalah itu kayak ujian dadakan. Kayak gue nih kita nggak siap nih ya. Dadakan nih. Kita nggak siap. Tahu ujiannya muncul. Iya. Dosen ngomong besok ujian. Ya udah itu masalah. Itu sering banget gue rasain loh. Kayak kita di corona. Ujian juga. Wah seneng nih, restoran segala tau muncul slap gitu. Iya slap. Oke, gue juga gitu. Gue ujian gue dadakan semua banyak kan. Jadi waktu itu gue nonton di Netflix kayak Money Heist. Iya. Di situ ada dialog yang akan gue ingat sampai seumur hidup. Apa tuh? Dia bilang gini, masalah itu akan munculnya nyelip dan tidak terduga, dan itu akan terjadi kapanpun dimanapun selama lo hidup. Setuju. Gitu. Jadi lo jangan berpikir hidup lo akan baik-baik aja sampai lo akan meninggal nanti. Nggak ada. Bener banget. Masalah akan muncul ketika kita udah kaya, udah segala macam.
terus masalah kelihatannya udah nggak ada, nanti akan ada dari mana? Dari anak lo. Betul, gue setuju kalau soal itu. Makanya gue sekarang demen Atau banget. anak lo bocorin pala orang, ternyata anak lo bocorin temen sekelasnya, ternyata temen sekelasnya anaknya gubernur, wah ribet Iya pokoknya. benar. Begitu Sama lah. sekarang gue juga dengan masalah tuh udah terbiasa banget Yonglex. Malah masalah itu adalah menguntungkan duit buat gue. Harus jadi Jadi hidup. harus ada masalah. Kalau enggak nggak bisa gue. Kalau nggak bayaran cicilan mandek. Jadi gue demen dah. Kalau ada yang ngajakin ribut gue jawanin. Gitu. Setidaknya gue story endorsement lancar. Oke. Itu aja. Rezeki dari masalah. Ya rezeki dari masalah. Ada plus minusnya. Aduh Yongles terima kasih lo. Gue seneng banget bisa ngobrol sama lo kayak begini lo. Aduh. Gue deg-degan ya. Tapi gue demen nih. Thank you lo Yongles for coming. Sama-sama. Gue sih tahu Yongles orangnya baik. Apa ya, gue berdoa bukan buat lu, buat semua orang, semoga masalah ini cepat berlalu karena udah Amin. sumpek banget gak sih lo di rumah ya kan? Banget. Lama-lama bisa gila. Gue sih udah ngelakuin apa aja lo di rumah. Gue nggak pernah nonton film bokep Yonglex. Gue kasih tahu aja. Jujur gue jujur nih ya. Gue di sini gue jujur. Gue nggak pernah nonton film bokep. Gue nonton film bokep tau gak lo? Saking gue udah mumet, gue nonton Netflix udah itu aja ya kan. Hari gue nonton film bokep gitu kan. Kayak ada kehidupan yang diambil dari masalah ini kayak. Apa tuh? Yang aku percaya musik adalah jiwa ya. Gue dengerin musik gue horny, lo bayangin gak? Saking segila gitunya gue. Kan kita bersentuhan aja gak boleh. Dulu kan gue tinggal apa telepon kan. Sedap. Ada berondong datang ya. Sekarang gak bisa. Coba lu disalurinnya enak kan sama istri? Ada lah. Ada ya kan. Tapi kangen gak sih Nyai sama live music tuh? Oh kangen. parah. Lu tanya deh teman-teman gue seminggu bisa 3 kali live music kan tau Kangen gak? lo, kangen denger orang nyanyi bareng. Kangen Ngangen mabuk digotong iya, ya. kangen. Itu lu banget itu. Iya makanya. Ada kehidupan yang diambil gara-gara corona. Ini nih. Ya, apa itu? Ya ini loh. Ya ini. Kehidupan musik kita tuh nggak ada Iya gitu. bener, musik hilang banget ya. Teman-teman musisi yang bikin single tuh single hits Kata nggak gue bisa manggung. Betul. Kata gue juga kreativitas sekarang udah mulai menurun sih. Ya karena ketika mereka bikin lagu terus lagunya booming, manggungnya di mana? Nggak ada panggungannya. Iya. Off air juga lu udah nggak ada kan? Nggak ada. Gua juga semua off air di-postpone. Jangankan off air manggung, off air acara-acara brand tuh nggak ada semua. Iya benar, setuju. Jadi harusnya gimana nih sama COVID? Main Coba game, dong, main game aja. Pesan-pesan buat yang nonton Crazy Nightmare buat menghadapi COVID-19 yang yang dibikin pesan-pesan konspirasi. buat kalian yang semua ngadapin masalah ini gitu. Ya, Yang susah bukan kalian aja bilang gitu. yang susah bukan kalian aja gitu. Mungkin secara daya tahan ekonomi, misalnya kayak aku atau Kaniki itu mungkin bisa bertahan lebih lama. Tetap aja yang namanya bertahan lebih lama itu akan ada batas maksimalnya gitu. Mungkin kita bisa bertahan setahun 2 tahun. Kalian bertahan sebulan 2 bulan. Tapi ketika pertahanan kita selesai, kita punya masalah yang sama dan aku pun nggak tahu solusinya. Jadi apa sih solusinya? Ya doa aja. Iya betul. Ya apalagi pegangannya nggak ada gitu. Iya. Mau ngarepin dari mana? Benar. Gara-gara PSBB dari yang lo berantem sama bini sekarang baikan, dari yang tiap hari mungkin berhubungan intimnya cuma seminggu sekali bisa Jadi bisa tiap sering, hari dari sampai yang bosan. Mungkin lo dulu selalu ada hikmahnya gitu ya. Mungkin lo dulu nggak punya waktu buat anak lo, jadi lo punya Iya. waktu karena lo sering di rumah aja. Betul, yang benci banget sama bininya akhirnya sekarang Jadi sayang-sayangan. ya sayang-sayangan, tubles Bisa. terus tiap hari. Iya benar. Mungkin yang dulu suaminya bisa aja selingkuh sama sekretarisnya, Iya. jadi nggak bisa selingkuh. Jadi nggak bisa. Akhirnya jadi baik-baik di rumah. Iya. Jadi banyak ada hal-hal positif. Tapi kalau setelah virus corona kelar balik menurut lagi. Jadi ini nggak permanen ya. Aduh ya Tapi Allah. satu hal yang harus kita tahunya, Ya. karena adanya corona ini, walaupun ntar virusnya ini hilang, ada hal yang berubah. Apa itu? The new normal. Iya betul. Akhirnya jadi akan ada hal-hal baru yang dulu nggak pernah ada akan jadi ada. Seperti cuci tangan terus sebelum masuk rumah. Pakai masker. Bersih-bersih Pakai terus. masker, pakai sarung tangan. Iya betul. Lo kalau lagi bersetubuh sama bini pakai sarung tangan? Ya enggak lah. Pegel dah sarung tangan dulu. Pakai sarung titit? Enggak juga lah. Karena ini
ini semua soal rasa. Aduh, thank you Young Lex. Sama-sama. Ya udah kalau gitu. Terima kasih ya sudah menyaksikan celotehnya berapa jam kita syuting? Sampai ketemu di episode berikutnya. Bisa 2 episode nih, gengs. Thank you Young Lex. Corona, seks, narkoba, Enak kan? rokok semuanya melipir. Iya enak.